warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi pada agenda kita. Komunitas Sedekah Jumat Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Komunitas Sedekah Jumat Kota Padang Sidimpuan, yang mana pada malam hari ini, tepatnya Ba'da Maghrib sekarang ini, kita berada di Kecamatan Barus, Masjid Agung, yang mana Komunitas Sedekah Jumat ini tujuannya tidak terlepas adalah berdakwah melalui program sedekah, yang mana selama ini telah kita lakukan. Yang pertama, memberikan bantuan dan santunan kepada saudara-saudara kita, kaum duafa, fakir miskin dan anak yatim. Dan program kita juga Komunitas Sedekah Jumat Provinsi dan daerah-daerah, yang mana sudah terdapat di beberapa daerah, antara lain Padang Lawas, Mandailing Natal, Batubara, Langkat, dan Kota Medan, telah kita lakukan yang disebut dengan umroh gratis. Kepada siapakah umroh gratis ini diperuntukkan? Kepada saudara-saudara kita yang mengurus agama Allah. Siapakah mereka-mereka ini? Tidak terlepas guru mengaji, guru madrasah, bilal mait, marbut masjid. Dan mereka ini kita berangkatkan melalui program yang disebut dengan UUG, undian umroh gratis. Adapun kita berkumpul di malam hari yang berbahagia ini yang dirahmati Allah, tidak terlepas supaya kita menziarahi makam-makam leluhur kita, terutama alim ulama yang telah memperjuangkan agama Islam yang sangat kita cintai ini. Tepatnya di Desa Barus, yang mana esok hari kita akan berkunjung ke salah satu makam, yaitu Syekh Mahmud, yang insya Allah akan kita lakukan setelah selesai sholat subuh, sholat duha. Demikian yang saya sampaikan. Saya Dr. Abdul Manan Nasution dalam hal ini juga menyampaikan kepada teman-teman, dalam rangka penyambutan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita akan mengadakan peringatan tersebut, yang mana insya Allah tempatnya dilakukan di Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di tempat Ustadz Yasir selaku Ketua Dewan Pembina Komunitas Sedekah Jumat Kota Padang Sidimpuan. Dan di sana nanti akan kita lakukan nanti kegiatan-kegiatan yang surprise, kejutan, yang mana dahulu kita pernah berjanji. Namun pada saat itu situasi tahun politik, sehingga kegiatan-kegiatan kita sengaja tidak kita bikin banyak supaya tidak dikait-kaitkan orang dengan kegiatan politik. Demikian sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi di awal tadi lupa saya mengucapkan, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan salawat ke junjungan kita, ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, an-nabiyul mujtaba wal muqtada, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya
pribadi tidak menyangka-nyangka sampai ke Barus ini. Terima kasih kepada BKM Masjid yang sudah menjamu kita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kepada mereka semuanya. Tentu kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, kami dari komunitas Sedekah Jumat Kota Padang Sidimpuan sangat berterima kasih kepada Abang Anda secara khusus Ketua KSJ Sumatera Utara, Abang Anda Dr. Abdul Manan Nasution, yang secara langsung bisa bergabung dengan kami KSJ Kota Padang Sidimpuan. Kami berterima kasih atas supportnya, atas bimbingannya agar kita selalu bersemangat untuk menjadi orang-orang yang selalu diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, dan kita juga mengingatkan diri kita semuanya, mengingatkan sahabat-sahabat kita. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di muka bumi ini mereka yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Inilah yang menjadi landasan kita KSJ untuk insya Allah terus berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Melalui KSJ ini sedikit banyaknya insya Allah kita berusaha untuk bermanfaat. Kalaupun belum maksimal, kita tetap berusaha untuk semaksimal mungkin. Jadi menyambung apa yang disampaikan Abang Anda Ketua KSJ Sumatera Utara tadi, mari kita terus, apalagi ini menjelang bulan Rabiul Awal ya, kita kuatkan semangat kita untuk menapak tilas, untuk mencontoh pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini mungkin dari kami sebagai Ketua Pembina KSJ Kota Padang Sidimpuan. Semoga perjalanan kita ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan sampainya kita ke Masjid Agung Barus ini, Kabupaten Kota Tafteng, Sibolgang. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan begitu juga atas berkah perjalanan ini tidak lain adalah melanjutkan perjuangan kekasih kita penghulu sekalian alam yang sangat kita cintai dan kita banggakan, yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pantas kita menyampaikan selawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada tuan-tuan atau ustadz-ustadz dari KSJ yang dibentuk di Padang Sidimpuan, bagi Bapak sebagai donator ataupun ketua, selaku ketua di Sumatera Utara ini, Pak Manan Nasution, yang sudah bersusah payah
mengorbankan baik ia tenaga, pikiran, dan waktu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan seterusnya kepada teman-teman, Tuan Guru, Ustaz yang hadir, ini adalah semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, nikmat iman dan Islam. Masih bisa kita menjalin persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa orang yang beriman itu adalah bersaudara. Untuk mengisi tausiah ataupun istilahnya kultum, kuliah 7 menit ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, hadis ini adalah hadis sahih. An Abi Kafsah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya li arba'ati nafarin, ghaniyun wa 'alimun wa miskinun wa ghaniyun la ilma lahu wa miskinun la ginan lahu, kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya, maksudnya bahwa dunia ini adalah ditempati 4 orang. Dualah yang terbaik, dualah kedudukannya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 golongan adalah yang terhina, kedudukannya sangat rendah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 3, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah berfirman mengatakan kepada kita sebagai hambanya, kami memberikan kepada kamu petunjuk jalan. Ada 2 jalan, satu jalan syukur, yang kedua jalan kufur. Silahkan pilih. Jalan syukur ialah surga, jalan kufur ialah neraka. Maka kita yang ada di dunia ini digoreskan oleh Rasulullah SAW, ditempati oleh 4 orang. Tapi yang 4 ini, yang pertama adalah ada kaya raya, tapi dia berilmu. Kalau dia orang kaya dengan memiliki ilmu agama, maka kekayaannya, kata Rasulullah SAW, dituntun oleh ilmu agamanya. Maka dia menggunakan harta itu kepada yang hak, kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak terjerumus kepada suatu kemungkaran ataupun kepada salah gunakan hartanya kepada jalan yang berdosa ataupun jalan dosa. Maka oleh karena itu, dalam komunitas ini saya melihat Pak Manan di sini adalah, boleh kita katakan, orang yang berada. Tapi dia tidak hanya memiliki harta saja. Dia ada kuat ilmu agama, maka dia mengatur hartanya untuk disisihkan ataupun untuk digunakan sebagai
kepada jalan Allah yang sebenarnya. Sebagaimana yang telah kita dengarkan, ada lagi undian umroh, ini jarang didengar. Yang selama ini kita melihat travel berlomba-lomba menaikkan tarif ongkosnya. Ada yang 33, ada 32. Sekarang luar biasa. Allah berikan petunjuk. Mudah-mudahan Pak Manan diberikan lagi rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Untuk bisa dibagi kepada umat ini untuk memperjuangkan agama kita ini. Amin. Ini yang sangat menyedihkan zaman ini adalah zaman yang sudah diambang sore, yang sudah diambang petang. Maka harapan kami, jadilah Bapak yang bisa mengatur hartanya sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa harta itu adalah titipan yang tidak akan kita bawa kecuali yang kita infakkan. Yang kita makan itu adalah tinggal sia-sia belaka hanyut ke sungai. Bahwa yang akan Bapak nanti yang menjadi penolong sebagaimana hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah. Yang pertama yang bisa menolong kita setelah mati adalah sedekah jariyah. Infak yang fisabilillah. Yang kedua ilmu yang diajarkan. Yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan. Bahwa orang kaya yang memiliki ilmu agama adalah kedudukan yang paling tinggi. A'lal manazil indallah, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang alim, tapi lagi nalahu tidak ada kekayaan baginya, dia miskin. Biniatihi, dengan niatnya seperti orang alim yang kaya yang tadi. Kalau seandainya aku kaya, aku seperti orang kaya yang tadi. Aku akan bersedekah sebagaimana dia yang kaya. Aku akan membantu agama Allah sama mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang kaya yang bodoh, yang jahil, tidak memiliki ilmu agama. Maka jelas, maka hartanya lah yang mengatur dia. Bukan lagi ilmu agama yang mengatur hartanya. Maka dia adalah paling rendah tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang paling menyedihkan. Dia miskin lagi tidak punya ilmu. Sudah miskin, lagi tidak memiliki ilmu. Dia bodoh, tidak ada kekuatan, tidak ada harapan sama sekali daripadanya. Maka dia adalah sama kedudukannya dengan orang yang ketiga tadi, orang kaya yang tidak memiliki ilmu. Jelas, saudara-saudara yang hadir di dalam kultum di Masjid Agung Barus ini yang saya muliakan, mudah-mudahan ini bahan pertimbangan kepada kita. Memang betul adalah ilmu itu adalah warisan Nabi kita. Harta itu adalah warisan Korun. Sampai sekarang tidak habis-habis hartanya si Korun karena banyaknya. Masih terdapat di beberapa daerah harta karun. Mana yang dapat dibawa harta karun? Tersirat namanya di mana-mana. Maka harapan saya kepada kita semua. Janganlah kalau bisa harta kita yang mengatur kita. Kitalah yang mengatur harta kita. Janganlah kita seperti orang yang ketiga dan yang keempat. Orangnya diatur oleh harta kekayaannya. Dan tidak ada yang mengatur
dan karena tidak ada ilmu baginya. Sudah miskin, sudah tidak punya ilmu lagi bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Amin. daripada sifat yang dua yang terakhir. Kita digolongkan di sifat yang dua, nomor satu dengan nomor dua yang di atas. Manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Manan Nasution yang sudah mudah-mudahan lebih sukses lagi ke depan. Allah akan menjadi pewaris Rasulullah SAW ke depan. Terutama kita yang mau berjuang ini. Betapa sedihnya penderitaan saudara kita yang telah dibodoh-bodohi di negara kita ini dengan bermacam-macam cara. Bagaimana nasib Islam kita? Apakah seperti Rohingya nanti? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kefakiran, kemiskinan, baik ia harta ataupun ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Orang alim itu adalah pewaris Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi pewaris Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita takbir. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.